Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan sahabat semua, selamat datang di paparan singkat saya dengan tema Sistem Pemantauan Pembangunan Navigasi Berbasis Data Menuju Indonesia Emas 2045. Topik ini sangat penting. Karena pembangunan yang besar, tidak cukup hanya dengan niat baik dan anggaran besar. Ia membutuhkan arah, kendali, dan alat ukur yang jelas. Melalui sistem pemantauan pembangunan, kita ingin memastikan bahwa setiap program benar-benar berjalan, setiap target benar-benar terukur, dan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Insya Allah, presentasi ini akan kita bahas dengan bahasa yang ringan, namun tetap tajam dan substansial. Baik, kita mulai dari dasar pemikirannya terlebih dahulu. Visi tanpa navigasi hanyalah ilusi. Kalimat ini sederhana, namun maknanya sangat dalam. Indonesia Emas 2045 adalah visi besar. Namun visi besar tidak akan tercapai jika tidak disertai dengan sistem navigasi yang kuat. Navigasi pembangunan itu apa? Ia adalah data, indikator kinerja, serta mekanisme pemantauan yang konsisten dan terintegrasi. Tanpa itu, kita mungkin merasa sudah berjalan, namun sebenarnya, arah kita bisa saja melenceng. Maka sistem pemantauan pembangunan hadir, bukan untuk mengawasi semata, tetapi untuk menuntun arah kebijakan, agar tetap berada di jalur yang benar. Lalu, apa yang terjadi jika sistem ini belum berjalan optimal? Mari kita lihat kondisi pemantauan pembangunan yang masih kita hadapi saat ini. Pada praktiknya, kita masih sering menghadapi tantangan klasik. Data tersebar di banyak instansi. Format berbeda-beda. Waktu pelaporan tidak seragam. Dan seringkali, datanya datang terlambat. Akibatnya, evaluasi program pun ikut terlambat. Koreksi kebijakan tidak bisa dilakukan cepat. Dan sumber daya berisiko tidak tepat sasaran. Belum lagi, kesenjangan kapasitas SDM dan infrastruktur digital antara pusat dan daerah. Ini bukan soal salah atau benar. Ini soal sistem yang perlu diperbaiki. Karena di era digital seperti sekarang, pembangunan tidak boleh lagi berjalan dengan failing, melainkan harus berjalan dengan data yang terpercaya. Dari kondisi tersebut, muncul satu kebutuhan yang sangat mendesak. Sistem pemantauan pembangunan sejatinya adalah alat diagnostik. Ibarat seorang dokter, ia tidak hanya melihat gejala, tetapi mencari akar masalah, lalu menentukan terapi yang tepat. Dengan sistem diagnostik yang baik, kita bisa mengetahui program mana yang berhasil, program mana yang perlu diperbaiki, dan program mana yang harus dihentikan. Di sisi lain, sistem ini juga menjadi wujud akuntabilitas publik. Bahwa setiap rupiah anggaran negara dipertanggungjawabkan secara transparan. Dan yang paling penting, keputusan yang diambil benar-benar berbasis bukti, bukan asumsi. Lalu, bagaimana kerangka kerja sistem pemantauan yang ideal? Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah result-based monitoring and evaluation. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap program harus memiliki indikator yang jelas, terukur, dan relevan dengan tujuan pembangunan. Indikator yang baik adalah indikator SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Lebih dari itu, kita juga perlu memahami hubungan sebab akibat. Apa intervensinya? Apa keluarannya, dan apa dampak akhirnya bagi masyarakat. Tanpa kerangka ini, data hanya akan menjadi angka, tanpa makna kebijakan. Kerangka yang baik tentu harus didukung oleh manajemen yang terintegrasi. Idealnya, perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi tidak berjalan sendiri-sendiri. Ketiganya harus berada dalam satu ekosistem. Apa yang direncanakan, itulah yang dianggarkan. Apa yang dianggarkan, itulah yang dipantau hasilnya. Dengan integrasi ini, kita bisa segera mengetahui jika ada program yang tidak efektif dan melakukan penyesuaian secara cepat. Inilah esensi manajemen pembangunan modern. Cepat membaca data, cepat mengambil keputusan, dan cepat melakukan perbaikan. Sekarang, mari kita lihat contoh nyata penerapan sistem ini di lapangan. Penanganan stunting adalah contoh yang sangat relevan. Melalui sistem pemantauan berbasis data, kita bisa memetakan wilayah dengan angka stunting tinggi, secara cepat dan akurat. Data dari Posyandu, laporan kader, dan peta spasial dikombinasikan dalam satu dashboard. Hasilnya, intervensi menjadi lebih tepat sasaran. Gizi, sanitasi, dan layanan kesehatan diberikan sesuai kebutuhan wilayah. Inilah kekuatan data. Ia mengubah kebijakan umum menjadi intervensi yang spesifik dan berdampak. Namun sistem yang baik harus ditopang oleh aturan yang kuat. Tanpa regulasi yang jelas, sistem digital justru bisa menimbulkan masalah baru. Karena itu, dibutuhkan standar data, protokol pertukaran informasi, dan perlindungan privasi. Data publik harus aman.
data masyarakat harus terlindungi, dan penggunaannya harus etis. Regulasi inilah yang memastikan sistem pemantauan tidak hanya canggih, tetapi juga berkelanjutan dan terpercaya. Lalu, apa saja tantangan utama dan bagaimana solusinya? Beberapa tantangan utama antara lain fragmentasi data, keterbatasan SDM, dan infrastruktur digital yang belum merata. Solusinya adalah standarisasi nasional, penguatan kapasitas daerah, serta pendekatan bertahap melalui pilot project. Yang tidak kalah penting adalah perubahan budaya kerja. Dari sekadar melapor, menjadi memanfaatkan data untuk bertindak. Sebagai penutup, kita rangkum semuanya dalam satu alat kunci. Dashboard berbasis GIS memberi kita pandangan menyeluruh. Kita bisa melihat di mana masalah terjadi, seberapa besar dampaknya, dan intervensi apa yang paling tepat. Ini bukan hanya alat visual, tetapi alat pengambilan keputusan strategis. Akhir kata, sistem pemantauan pembangunan adalah amanah. Amanah agar pembangunan berjalan tepat arah, tepat sasaran, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi umat. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.